Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustazah semua? Semoga antum sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Gimana puasa antum hari ini? Semoga anak ustazah berpuasa semua dan sehat semua dan diberi kekuatan puasanya hingga full ya, sampai berbuka puasa dan dilancarkan sampai bulan puasa selesai. Oke. Tetap semangat belajar di rumah, jangan lupa untuk mengaji atau tadarus karena ini bulan berkah, dan jangan lupa jaga sholat antum jangan sampai bolong. Oke, kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Kita masuk ke subtema 2 di tema 8, aku anak mandiri. Kita akan belajar di mata pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.9. Sebelumnya udah Ustazah jelaskan tentang pramuka dan Ustazah hanya melanjutkan saja materi kali ini. Tambang tunas kelapa. Buah kelapa disebut juga nyiur. Buah kelapa dalam keadaan tumbuh disebut cikal. Arti cikal adalah penduduk asli yang pertama. Jadi, buah kelapa atau nyiur yang tumbuh itu mengandung kiasan bahwa tiap pramuka merupakan inti bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Buah kelapa atau nyiur dapat bertahan lama dalam kondisi apapun. Pramuka menggunakan pohon kelapa sebagai lambang karena manfaatnya. Dari buahnya, batangnya, daunnya, juga akarnya semua bermanfaat. Anggota pramuka harus bisa bermanfaat bagi semua orang. Anggota pramuka dilatih memiliki banyak keterampilan dan bertanggung jawab, lebih mengenal dan mencintai lingkungan sekitar, dapat bersosialisasi dan mandiri. Ana ustazah bahwa anak mandiri selalu berusaha melakukan kegiatan tanpa bantuan orang lain. Pramuka juga mengajarkan cara bersosialisasi dengan orang lain. Bersosialisasi dapat dilakukan dengan cara berkomunikasi. Salah satu berkomunikasi adalah diskusi. Diskusi adalah bertukar pikiran tentang suatu masalah untuk mencapai suatu kesepakatan ya. Tadi dijelaskan bahwa anak mandiri selalu berusaha melakukan kegiatan tanpa bantuan orang lain. Contohnya, misalnya bangun tidur, terus antum merapihkan tempat tidur antum sendiri. Terus pergi sekolah, antum memakai seragam sendiri, menyiapkan baju sendiri, jalan sendiri, memakai sepatu sendiri ya. Bahkan setelah makan antum harus bisa mencuci piring sendiri atau mungkin mencuci baju sendiri. Itu dibilang anak mandiri ya. Oke, selanjutnya mari mengenal lebih lanjut pramuka dan lambangnya. Keberagaman lambang pramuka sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Setiap lambang pramuka daerah berbeda-beda. Keberagaman tersebut sesuai dengan keunikan dan keunggulan yang dimiliki setiap daerah. Meskipun demikian, tujuan semua anggota pramuka di Indonesia itu sama. Ini adalah contoh lambang badge setiap wilayah itu berbeda-beda ya. Dari kuartir daerah Bengkulu dan Riau lambangnya berbeda. Kepri berbeda. Itu lambang badge-nya yang berbeda. Oke, kalau untuk lambang atribut yang lainnya, nah ustazah bisa perhatikan gambarnya bahwa pramuka siaga putra dan pramuka siaga putri. Sebenarnya kurang lebih pramuka siaga putra dan siaga putri itu sama. Hanya saja dalam bentuk hasduknya atau dasinya ya berbeda. Terus tanda burungnya kalau putri merah, kalau laki-laki hijau. Anak ustazah boleh perhatikan dengan teliti. Banyak perbedaannya juga. Kalau tanda pandu dunia laki-laki dia berbentuk segi 4. Kalau untuk dan perhatikan lebih lanjutnya ya. Oke, kita lanjutkan. Pada seragam pramuka terdapat atribut atau benda yang ditempel. Di bagian depan topi pramuka terdapat tanda tutup kepala. Tanda kepala ini memiliki dasar warna hijau.
Pada lengan sebelah kanan terdapat tanda lokasi, pita nomor, badge, wilayah, dan tanda kecakapan khusus. Pada lengan sebelah kiri terdapat tanda burung dan tanda kecakapan khusus. Dan di bagian dada sebelah kanan terdapat pandu dunia, papan nama, dan tanda jabatan. Adapun di bagian dada sebelah kiri terdapat tanda pelantikan. Oke. Fungsi dari atribut kepramukaan yang pertama, sebagai alat pengenal seorang pramuka. Yang kedua, tanda pengakuan. Yang ketiga, kecakapan serta pemberian tanggung jawab, hak dan kewajiban. Yang keempat, tanda penghargaan atas prestasi yang telah dicapainya. Dan yang kelima, tanda pengesahan atas keanggotaannya, ya. Karena kalau dalam pramuka tuh ada namanya pelantikan, nanti belum dia dapat TKK-nya, ya, tanda kecakapan khusus, atau mungkin dapat TKU-nya, tanda kecakapan umumnya, ya. Oke. Dalam kepramukaan, tanda kecakapan khusus diberikan kepada anggota sebagai bentuk prestasi atau penghargaan atas kemampuannya dalam bidang tertentu. Tanda kecakapan khusus atau TKK bersifat opsional atau pilihan bagi anggota sehingga dapat memiliki TKK yang berbeda-beda dari anggota yang lainnya. Untuk memperoleh suatu TKK, seorang pramuka harus menyelesaikan syarat kecakapan khusus dalam bidang tersebut. TKK atau tanda kecakapan khusus wajib ada 10 buah, ya. Lihat gambar di bawahnya. Ada P3K, penata rumah, pengamat, memasak, berkemah, menabung, menjahit, berkebun, dan pengaman kampung juga gerak jalan. Itu tanda TKK. Selain tanda khusus, juga ada tanda umum. Tanda kecakapan umum atau TKU, pramuka siaga terdiri atas TKU siaga mula 1 susun, TKU siaga bantu ada 2 susun, dan TKU siaga 3 ada 3 susun. TKU siaga dikenakan di lengan baju sebelah kiri. Selain TKK dan TKU, ada juga tanda umum pramuka berupa setengah leher, tanda harian, dan tanda WOSM atau World Organization of Scouts Movement atau tanda pramuka sedunia. Oke. Kamu tahu tentang lambang pramuka adalah tunas kelapa? Sunarto Atmodipurwo. Beliau merupakan pegawai Departemen Pertanian dan tokoh pramuka yang terkenal. Lambang pramuka pertama kalinya digunakan pada saat Presiden Republik Indonesia, yaitu I.R. Soekarno, memberikan Panji Gerakan Pendidikan Kepanduan Nasional Indonesia kepada Organisasi Gerakan Pramuka melalui keputusan Presiden RI nomor 448 tahun 1961, tepatnya pada tanggal 14 Agustus 1961, ya. Tanggal 14 Agustus itu diperingati dengan Hari Pramuka. Pramuka terkenal dengan kegiatan kemah atau camping. Kegiatan kemah dilakukan di alam terbuka atau di sekitar sekolah. Kegiatan kemah melatih kemandirian dan tanggung jawab. Selain itu, setiap anggota pramuka adalah seorang yang rohani dan jasmaninya sehat, kuat, ulet, serta besar tekadnya dalam menghadapi segala tantangan dalam hidup dan dalam menempuh segala ujian dan kesukaran untuk mengabdi pada tanah air dan bangsa Indonesia. Itu saja materi yang Ustazah sampaikan, antum pelajari. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Dan selanjutnya ada latihan untuk anak Ustazah nomor 1 sampai 7, harap dikerjakan dengan baik-baik dan perhatikan materinya dengan jelas. Oke, sekian dari Ustazah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.